Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 863. Kemudian Zhang Yitang melirik Ye Qingmei yang pingsan dengan dingin, dan beberapa dengan tidak sabar memerintahkan pengemudi untuk mempercepat, dan bertanya kepada pengemudi bagaimana dia berjalan sangat lambat. Pengemudi juga agak tidak berdaya, karena hari ini salju terlalu lebat, mobil sama sekali tidak melaju kencang, dan kemacetan di jalan raya sangat parah, sehingga mereka tidak bisa berlari sama sekali. Zhang Yitang meraih telinganya dan menggaruk pipinya dengan tidak sabar, dan dari waktu ke waktu dia mencondongkan tubuh dan berteriak keras ke arah jendela untuk memberi tanda pada mobil lain untuk pergi. Namun, dengan banyaknya mobil yang berdesak-desakan, tidak mudah untuk berjalan jika Anda mau. Setelah beberapa kali mengutuk, dia dengan enggan menurunkan kaca jendela dan menunggu dengan sabar. Lin Yu, yang telah berpisah dengan Ye Qingmei sebelumnya, tidak tahu apa-apa tentang pengalaman Ye Qingmei setelah perpisahan. Ketika dia kembali ke persimpangan kecil dan melihat bayangan hitam, seluruh pikirannya ditempatkan pada bayangan hitam ini, jadi Ye Qingmei mengalami tabrakan dan penculikan dari belakang. Dalam prosesnya, Lin Yu telah mengejar bayangan gelap ini dengan sepenuh hati. Dan bayangan ini jelas tidak ingin menghadapi Lin Yu secara langsung, jadi dia hanya memainkan peran pelarian selama seluruh proses, berusaha keras untuk menyingkirkan Lin Yu. Meskipun kecepatannya sangat cepat, Lin Yu lebih cepat darinya, tidak hanya dia tidak dibuang, tapi dia semakin dekat dan dekat. Seandainya bukan karena bayangan ini berkeliling dengan Lin Yu melalui medan, Lin Yu akan menyusulnya. Meski sudah pukul 6 atau 7 malam, langit benar-benar gelap, namun karena pengaruh salju di bawah tanah, jarak pandangnya tidak buruk. Keduanya berlarian satu demi satu, tidak terpengaruh oleh salju tebal dan udara dingin. Karena proyek teknik biologi Li terletak secara geografis, dan bayangan hitam melarikan diri dari pinggiran kota, Lin Yu mengikutinya keluar dari pinggiran kota dan sampai ke gurun. Seluruh gurun diratakan, dan beberapa pipa baja dan material besi ditumpuk di sekitarnya. Pada saat ini, hampir seluruhnya tertutup salju, ditambah beberapa dump truck dan loader yang diparkir di samping. Dapat dinilai bahwa ini adalah situs konstruksi yang luas. Medan yang luas ini sangat bermanfaat bagi Lin Yu, jadi dia tidak terlalu cemas saat ini, dan berteriak pada bayangan, "Hei, jangan lari. Hemat energi, jika kamu menggunakan energimu semuanya habis, bagaimana kamu bisa melawanku sebentar?" Hei Ying tidak berhenti di kakinya, tapi dia masih menoleh dan melihat ke samping Lin Yu. Mata Hei Dongdong tidak melihat ekspresi sedikit pun. Namun, kecepatannya tiba-tiba bertambah beberapa menit, dan dia bergegas menuju beberapa loader dan dump truck di sampingnya. Lin Yu menghela nafas tak berdaya, dan hanya mempercepat di kakinya, mengejar bayangan. Bayangan hitam itu sepertinya merasakan tekanan yang luar biasa tiba-tiba dan tidak menoleh ke belakang. Ketika tangan kirinya terlempar ke belakang, pin baja perak tiba-tiba terbang keluar dari manset, dan itu mengenai wajah Lin Yu dengan presisi. Kulit Lin Yu berubah ketika dia melihatnya, dan langkah kakinya membuat kesalahan, dan dia menghindarinya dengan sangat tajam. Pada saat yang sama, Sombra telah memanfaatkan roda gigi netral ini, melompat ke truk sampah, melompat dengan fleksibel, dan terus berlari ke depan. Lin Yu tidak mengalami penundaan sedikit pun. Dia juga belajar untuk terlihat seperti bayangan gelap dan melompat ke truk sampah. Lalu dia melompat turun dan mengejar ke depan. Tetapi pada saat ini dia berhenti tiba-tiba karena dia menemukan bahwa di salju putih luas di depan, dia sudah sosok tanpa bayangan. Lin Yu berhenti dengan tidak tergesa-gesa, berbalik dan melihat ke arah beberapa dump truck dan loader, melihat jejak kaki di tanah, dan berkata dengan ringan, "Oke, saya tahu Anda bersembunyi di kendaraan ini." Keluar dari belakang mobil. Tetapi setelah dia selesai berteriak, tidak ada gerakan di dalam mobil,
dan tidak ada yang merespon sama sekali. Apakah itu masuk akal untukmu? Lin Yu mendengus dingin melihat bayangan itu sendiri tidak bisa keluar. Dia hanya bergegas langsung ke arah mobil, memilih loader tertinggi, menggunakan kedua tangan dan kaki, dan dengan cepat bergegas ke atap loader. Dia melihat ke bawah dengan dingin. Meskipun ada cahaya pembias salju, itu masih malam, dan ada sedikit salju di tempat mobil-mobil ini berkumpul. Cahayanya sangat redup, dan jejak kaki tidak dapat dibedakan, jadi Lin Yu benar-benar tidak dapat melihat di mana mereka bersembunyi. Setidaknya tidak dari sudut ini. Hanya keterampilan ini, belajar petak umpet dengan anak-anak. Lin Yu mencibir lagi, lalu melompat dan melompat langsung ke truk sampah di sebelahnya. Dia berjalan di sepanjang bagian depan truk sampah dan menyapu. Melihat bahwa dia masih tidak menemukannya, dia melompat ke truk sampah lain. Di truk sampah, matanya menyapu tajam ke sekeliling. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah sudut baju hitam kecil terbuka di belakang kemudi besar sebuah loader. Meskipun cahayanya sangat redup, dia masih bisa mengetahui bahwa itu adalah sudut dari jubah hitam. Lin Yu mencibir, lalu melompat ke depan dan melompat langsung ke roda pemuat. Pada saat yang sama, dia meraih di belakang kemudi dan segera menggenggam sentuhan jubah, tetapi yang mengejutkan, itu hanya jubah. Lin Yu mengambil jubah itu, dan melihat bahwa jubah itu hanyalah sebatang tongkat. Sama seperti Lin Yu terkejut, bayangan hitam terbang dari sisi lain dari voli mobil, dan memukul kepala Lin Yu dengan telapak tangan yang ganas. Lin Yu sepertinya merasakan angin dingin di belakangnya, dan dia berbalik tiba-tiba, dan dia hampir tidak bisa lepas dari telapak tangannya, tetapi bayangan hitam sepertinya mengharapkan dia untuk bersembunyi, dan sekali lagi cakar besi meraih bahu Lin Yu. Lin Yu buru-buru mengatur lengannya untuk memblokir, dan tiba-tiba menangkap pukulan Sombra, tetapi dia mundur beberapa langkah dengan kecepatan ekstrim yang dipengaruhi oleh kekuatan yang luar biasa, dan pada saat yang sama rasa sakit yang membakar datang dari lengannya. Sarung tangan logam. Hati Lin Yu tenggelam dan menemukan bahwa bayangan hitam itu mengenakan sarung tangan logam yang sama dengan bayangan hitam yang sebelumnya dipakai. Pada saat dia tertegun, Sombra meraih jubahnya, berbalik, dan menutupi jubah di tubuhnya. Tetapi pada saat yang sama, puluhan paku baja ditembakkan dari bagian belakang jubahnya. Ingin menembak Lin Yu. Lin Yu melihat area dan kekuatan senjata tersembunyi itu begitu besar, dia tidak membawanya dengan keras, wajahnya berubah dalam sekejap, dia menendang kakinya dengan kuat, tubuhnya berguling beberapa kali dengan fleksibel, dan bersembunyi. Meskipun tubuh murninya saat ini hampir kecil, ia belum mencapai titik kebal. Jika paku baja mengeras dengan racun, maka sedikit kulit sudah cukup baginya. Saat dia menghindari hujan paku baja, bayangan hitam itu meremas sarung tangan logam dan bergegas ke arahnya lagi, dengan gerakan agresif dan mendominasi, tepat sasaran. Lin Yu tidak terburu-buru setelah menghindari serangan diam-diam oleh bayangan hitam tadi. Bayangan hitam mengancamnya sedikit, dan dia tidak buru-buru melanjutkan dengan gerakan menyerang bayangan hitam. Tapi semakin lama dia bertarung dengan bayangan itu, semakin ketakutan hati Lin Yu. Suka. Ini sangat mirip. Setiap gerakan dan gaya bayangan hitam di depannya hampir persis sama dengan bayangan iblis yang sudah mati, dan bahkan sudut dan kekuatan tembakannya sangat mirip. Bahkan ketika Lin Yu menyerang perutnya, aksi blok bawah sadarnya persis sama dengan bayangan iblis. Untuk mengatakan bahwa mendandani seseorang itu baik untuk berdandan, tetapi tidak mungkin untuk mempelajari kebiasaan seseorang dan bergerak persis sama. Terutama blok bawah sadar semacam ini dan penghindaran dalam bahaya tidak dapat ditiru pula, karena itu adalah naluri manusia. Lin Yu terkejut dan ngeri saat ini. Saat menanggapi serangan bayangan hitam, dia bertanya dengan suara gemetar, apakah kamu benar-benar bayangan iblis? Fakta-fakta ada di depan matanya, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya, dan semua ini telah sangat melampaui kognisi,
dan itu juga hal yang paling tidak dapat dijelaskan dan mengejutkan setelah kelahirannya kembali. Ternyata ada hal-hal di dunia ini yang belum pernah didengar leluhurnya. Namun, bayangan iblis ini bukanlah orang Cina, jadi wajar jika ada hal-hal di luar negeri yang nenek moyangnya tidak ketahui dengan jelas. Hei Jiarong, sudah kubilang bayangan itu tidak bisa dibunuh. Suara bayangan iblis berkata kepada Lin Yu dengan dingin, suaranya sangat akrab, hampir persis sama dengan iblis yang dibunuh Lin Yu di tempat pertama. Tubuh Lin Yu bergetar tiba-tiba ketika dia mendengar ini, dan hatinya bahkan lebih terkejut. Itu dia. Itu benar-benar dia. Bayangan iblis. Dia benar-benar telah dibangkitkan. Bayangan itu tidak bisa dibunuh. Hal yang sama dia katakan kepada Lin Yu sebelum dia dibunuh oleh Lin Yu.